武魂，让武道和丹道一样。亏待你这美人儿不成？是用精神力催化药效。发现了没？他的精神力分细致，确实如。你的大师各。燕儿，不得无礼。燕儿小姐，看在我爹的面子上。我还不能炼丹，如6品药液。真敢说啊！我看他大师不愧是大师啊，这空。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Berhubung series Lord of the Universe season ketiga telah usai, jadi pada hari ini kita akan ganti jadwalnya kepada series Grandmaster of Alchemist, yang mana series ini baru saja dirilis. Sedikit sinopsis, jadi series ini berkisah tentang Saint Pil yang kembali ke masa lalunya untuk membalas dendam kepada orang-orang yang telah menghabisi keluarganya. Meskipun Shin Chen ini memiliki teknik pemurnian pil yang banyak di daratan dan juga telah terkenal di seluruh dunia, tetapi karena pencapaian dalam seni bela dirinya biasa-biasa saja, jadi dia pun tidak bisa berbuat terlalu banyak di saat Ouyang Hotian mencuri material soul kekasihnya bernama Peng Xiansu. Tidak itu, Ouyang Hotian juga membunuh Peng Xiansu dan juga saudaranya bernama Tante Shu. Dalam kesedihan itu, Shin Chen pun terlahir kembali berkat mutiara roh langit dan juga bumi. Ia pun bisa kembali ke masa mudanya. Dalam hidup ini, Shin Chen ingin mengambil semuanya kembali, yang mana dia itu juga akan menggunakan kekuatan pemurnian pilnya untuk membantu keluarga Lin Aotian yang telah menyelamatkan hidupnya. Hal itu dia lakukan supaya keluarga Lin bisa bangkit dan melindungi mereka dari bencana di kehidupan sebelumnya. Tanpa banyak spoiler lagi, mending kita langsung saja ke alur ceritanya. Bagi yang belum pernah menonton series ini, kita sarankan untuk menonton series aslinya terlebih dahulu, karena konten ini akan menjadi full spoiler. Apalagi series ini baru saja dirilis. Bagi yang penasaran bagaimana alur ceritanya, tanpa banyak omong lagi, langsung saja ambil posisi yang enak, jauhkan jarak gadget dari mata sekitar 30-40 cm, dan kita akan masuk ke dalam alur cerita The Grandmaster of Alchemist. Di awal series ini kita dibawa ke sebuah tempat. Kita pun diperkenalkan kepada MC kita yang bernama Shin Chen. Tujuannya kemari ada untuk menemui mutiara roh langit dan juga bumi. Mutiara itu tidak menduga Shin Chen akan menyerahkan semua yang dirinya miliki sebagai Saint Pil hanya untuk memulai kembali semuanya. Atau bisa dikatakan Shin Chen ini ingin kembali ke masa lalunya. Untuk mengetahui apa yang telah terjadi kepadanya, kita pun dibawa ke 3 tahun yang lalu. Yang mana di sana dia dan kekasihnya bernama Peng Xiansu sedang berusaha untuk melarikan diri dari kejaran sesuatu. Tidak ingin kekasihnya dalam bahaya, ia pun segera memasangkan sebuah formasi. Dengan formasi ini akan dapat menyembunyikan napasnya untuk sementara waktu. Jadi dia berharap apapun yang terjadi, kekasihnya itu tidak boleh keluar dari formasinya. Pada saat itu juga seseorang pun terpental yang mana dia ini bernama Tante Shu. Yaitu mendapatkan luka yang cukup parah akibat bertarung dengan Ouyang Hotian. Dia tidak menduga roh tungku yang Shin Chen miliki akan sangat menarik perhatiannya. Tidak ingin kakaknya terluka, Tante Shu pun memintanya untuk segera pergi. Pertarungan pun sempat terjadi di antara mereka. Namun kekuatan yang Hotian miliki begitu kuat, jadi sebagai Saint Pil tidak mungkin bagi mereka untuk menghadapi seorang master bela diri. Hotian meminta mereka untuk segera menyerah. Karena dengan begitu, dia ini bisa memberikan ampunan dan juga menjadikan mereka sebagai budaknya. Tentu, Shao tidak ingin melakukan hal itu dan terus berusaha untuk melawan. Tapi sayang sekali malah dia yang kembali terpental. Melihat semua itu membuat Shin Chen kesal. Apalagi Hotian ini sudah mengambil material soul phoenix milik Xiansu, tapi dia itu tetap tidak puas dan terus mengejar mereka. Ternyata alasan Hotian terus mengejar mereka adalah ingin menghabisi Xiansu. Karena dengan begitu dirinya bisa mengucapkan selamat tinggal kepada semua masa lalunya dan juga akan membangkitkan kembali era Nirvana. Shin Chen tentu tidak ingin membiarkan hal itu terjadi. Maka karena itulah dia ini bertekad untuk mati bersamanya. Mendengar perkataannya itu malah membuat Hotian tertawa. Karena bagaimanapun, Shin Chen itu hanyalah seorang Saint Pil. Alasan para keluarga bangsawan terus memberikannya dukungan adalah karena identitasnya sebagai Saint Pil dan bukan karena kekuatannya. Jadi seharusnya Shin Chen ini sadar dengan dirinya.
Seberapa banyak pun pil yang dia buat, semua itu tidak akan mungkin bisa menyelamatkan material beat miliknya. Jadi dengan seni bela diri yang dirinya miliki sekarang, akan sangat mudah bagi dia untuk menghabisi Shin Chen. Setelah membuat Shin Chen kewalahan, Hao Tian pun menanyakan di mana dia menyembunyikan Xiansu. Apalagi di masa lalu, mereka berdua adalah kekasih masa kecil yang saling mencintai. Hao Tian memintanya untuk segera keluar untuk menemui dirinya. Tapi Denny sudah tidak ingin melakukan pencarian, karena dengan menghabisi Shin Chen akan memudahkan dia menemukan Xiansu. Tidak ingin berdiam diri, Shin Chen berusaha untuk memberikan perlawanan. Hao Tian memuji kemampuannya sebagai Saint Pil. Apalagi kekuatan mentalnya itu sangatlah besar. Tapi sayang sekali semua itu tidaklah berguna. Karena bagaimanapun, Shin Chen hanya mengambil bentuk dari naga saja. Dan semua itu sama sekali tidak memiliki kekuatan. Hao Tian pun memanggil Material Soulphonic yang baru saja dirinya rebut. Dalam pertarungan itu sudah jelas bahwa Material Soulphonic pasti akan menang. 于死真局，经你一句单单，还是拯救不了你，轻而易举。千雪呢？无份子，怎么也罢，经久不知耻。需要你。 Akibat hal itu membuat luka Shin Chen bertambah parah. Tanpa pikir panjang, Xiansu segera keluar untuk menemui suaminya. Sayang sekali, Phoenix mengganggu pertemuan mereka. Hal itu pun menyebabkan Xiansu terluka. Di sebelah lain, Shao terus menyerang Hao Tian supaya dia tidak bisa mendekati kakaknya. Xiansu yang sudah terluka cukup parah hanya bisa berharap agar suaminya bisa panjang umur. Permohonannya itu sama persis dengan harapan mereka di masa lalu. Yang mana harapan kedua ada Xiansu juga ingin sehat agar selalu bisa bersama Shin Chen. Sedangkan harapan ketiga ingin terus kembali bertemu seperti cincin giok yang mereka gunakan. Melihat kepergian istrinya tentu saja membuat Shin Chen sedih. Sedangkan di sebelah lain, Shao ini telah membakar jiwa kehidupannya. Tentu saja hal ini akan sangat fatal bagi kehidupannya. Tapi Shao sudah tidak peduli lagi karena yang lebih penting adalah keselamatan dari kakaknya. Berkat pengorbanannya, Shin Chen pun berhasil melarikan diri hingga pada akhirnya ia pun sampai ke Mutiara Langit dan Bumi untuk meminta permohonan agar bisa kembali ke masa lalu. Dia meminta agar Xiansu dan juga Shao bisa menunggu dirinya. Di sini, Mutiara kembali menanyakan keputusan akhir dari Shin Chen. Apalagi gelar Saint Pil yang dia miliki itu harus dia serahkan kepada mereka. Shin Chen sudah tidak peduli lagi dengan gelar yang dirinya miliki. Karena bagaimanapun di dunia yang dirinya tinggali hanya menghormati seni bela diri saja. Apalagi saat ini Material Beat yang dia miliki sama sekali tidak memiliki atribut apapun maupun sekelas Material Soul. Akibat semua itu, ia pun harus melihat kekasih dan saudaranya dihabisi tepat di hadapannya. Shin Chen berencana untuk membentuk kembali Material Beat-nya supaya bisa mempelajari seni bela diri. Ia juga akan mencapaikan jalan pilnya ke titik puncak. Tidak hanya itu, semua ini juga ia lakukan untuk membalaskan kematian Xiansu dan juga Shao. Setelah mendengar keputusan akhir, Mutiara Langit dan Bumi pun segera mengabulkan permintaannya. Beberapa saat kemudian, kita pun dibawa ke sebuah tempat. Yang di sana, Shin Chen muda dibangunkan oleh suara dari seorang wanita. Ia sangat kesal karena ada yang berani memanggil namanya. Namun dia lupa bahwa saat ini dirinya bukanlah seorang Saint lagi, melainkan hanyalah seorang bocah biasa. Gadis ini bernama Miao Han. Ia sangat kesal karena Shin Chen malah tertidur di saat menjaga api tungku. Melihat sosoknya itu membuat Shin Chen sadar bahwa dirinya ini telah berhasil kembali ke masa lalu. Miao Han sangat kecewa karena bagaimanapun tungku yang mereka jaga merupakan obat-obat yang sudah diseduh. Namun karena ulah Shin Chen, mereka pun tidak bisa menjual obat ini lagi. Akibat semua ini akan mempersulit keluarga Lin untuk bersanding dengan keluarga Zhuang. Mendengar hal ini mengingatkan Shin Chen bahwa di masa lalu keluarga Lin selalu diganggu oleh keluarga Zhuang. Akibat hal ini mereka pun harus meninggalkan kota Yushi. Tapi di dalam perjalanan mereka itu diserang oleh sekelompok orang. Akibat semua itu hampir memusnahkan seluruh keluarga Lin. Shin Chen tentu memiliki dendam yang sangat besar kepada keluarga Zhuang. Miao Han mengajak Shin Chen untuk membantunya menuangkan ampas obat yang telah gagal. Nah, ternyata Shin Chen dan kedua orang tuanya ini bukan berasal dari keluarga Lin.
Namun mereka diterima dengan sangat baik di keluarga ini. Bahkan Myohan sudah menganggap dirinya sebagai adik. Tidak ingin melihat keluarga Lin terus menderita, jadi Sini Chen pun akan melakukan sesuatu untuk membantu mereka. Tapi sayang sekali, basis kultivasi yang dirinya miliki tidak bisa disandingkan di saat dirinya menjadi Sain. Sini Chen baru sadar bahwa dulu dia hanyalah bocah obat biasa dan tidak dapat memadatkan Material Bead. Myohan meminta dia untuk segera membantunya. Tapi di sini, Sini Chen masih terus berpikir bahwa untuk menjadi ahli seni bela diri, maka dia itu harus memadatkan Material Bead-nya. Yang mana setelah itu ada 3 ranah selanjutnya, yakni adalah Material Master, Grand Material Master, dan Puncak. Dan yang paling tinggi adalah ranah deity. Sini Chen pun harus secepat mungkin membentuk ulang Material Bead-nya, supaya dia itu bisa membalaskan dendam kepada Ouyang Hotia. Karena Sini Chen tidak mendengarkan perkataannya, jadi Myohan pun segera memukulnya. Sini Chen segera memeriksa obat yang mereka buat, yang mana dia tahu ini adalah cairan memulih esensi. Meskipun saat ini obatnya telah terbakar, tapi efek obatnya masih bisa dia rasakan. Jadi, meskipun akan sangat sulit untuk menjadikannya obat, namun jika hanya memurnikan obatnya menjadi obat cair, hal itu masih bisa dirinya lakukan. Tanpa pikir panjang, ia pun segera mencari beberapa bahan yang dirinya perlukan. Sini Chen sedikit kerepotan karena tidak bisa memindahkan barang-barang menggunakan kekuatannya. Tapi apa boleh buat, saat ini kultivasinya sudah menurun. Myohan sangat kesal karena dia itu menambahkan obat-obat sembarangan. Bahkan dia itu tidak melakukan timbangan. Sini Chen menenangkannya karena dia memiliki cara tersendiri dalam menimbang obat. Sebagai seorang mantan Sain Pil, tentu saja dirinya ini sudah mempelajari pemurnian pil selama 10.000 tahun. Sebagai seorang mantan Sain Pil, tentu saja dirinya ini sudah mempelajari pemurnian pil selama 10.000 tahun. Jadi dia yakin takaran obatnya tidak akan salah. Myohan sebenarnya tidak percaya kepada Sini Chen. Beberapa saat kemudian, setelah melakukan pemurnian, Myohan pun menjadi sangat terkejut. Karena obat cair yang dia buat menjadi begitu murni. Bahkan hal ini tidak bisa disandingkan dengan obat cair tingkat 3 yang dimurnikan oleh master terbaik keluarga Lin. Myohan menduga obat cair ini adalah yang terbaik di seluruh kota Yushi, dan tidak mungkin ada yang bisa memurnikan obat yang seperti ini. Ia pun penasaran sebenarnya obat cair itu berada di kelas berapa. Sini Chen merasa obat cair ini berada di kelas 5 atau 6. Namun ia masih merasa belum puas dengan hal itu. Sini Chen sadar betul bahwa saat ini kekuatan mentalnya masih ada yang tersisa. Tapi semua itu belum cukup untuk memadatkan mutiara ilahi. Karena tanpa mutiara ilahi, dia itu tidak akan bisa memurnikan pil dengan baik. Apalagi jika memang ingin segera membentuk kembali Material Bead-nya, maka tentu dia itu harus mendapatkan pil pendukung. Tujuan utama sekarang ini adalah meningkatkan kekuatan mentalnya secepat mungkin. Nah, di sini Myohan masih terkejut dengan obat cair yang dia buat. Ia pun penasaran sejak kapan Sini Chen ini menjadi begitu kuat. Setelah dari sana, Sini Chen pun membawa Myohan pergi ke sebuah tempat. Di sini, Myohan sangat penasaran bagaimana bisa Sini Chen mempelajari pemurnian pil. Tapi Sini Chen tidak ingin menjawab hal itu dan mengajaknya untuk masuk ke dalam sebuah pavilion. Tentu saja hal ini semakin membuat Myohan penasaran mengapa Sini Chen membawa dirinya ke pavilion Zhenbao. Usut punya usut, ternyata di masa lalu ketika keluarga Lin mengalami perampokan, Sini Chen ini berhasil melarikan diri dari kejaran para perampok. Andai saja pada saat itu pavilion Zhenbao tidak memberikannya bantuan kepadanya, maka kemungkinan besar dia itu tidak akan bisa mempelajari pemurnian pil. Jadi tujuan kemari adalah menjual obat cair ini kepada mereka. Alasannya adalah ingin berterima kasih atas bantuan di masa lalu dan juga mendapatkan beberapa koin perak untuk keluarga Lin. Apalagi keuangan mereka juga sedang bermasalah. Tidak hanya itu, ternyata dia ini ingin terus menjalin hubungan baik dengan pavilion Zhenbao. Karena bagaimanapun, dia itu memerlukan beberapa uang untuk memperkuat kultivasinya. Di sini, pelayan itu tidak menyukai kedatangan mereka. Apalagi dengan sekali lihat saja, dia itu sudah tahu bahwa mereka berasal dari keluarga miskin. Sini Chen mengatakan tentang sebuah kode rahasia dari pavilion Zhenbao. Tapi ternyata itu salah dan membuat pelayan ini kesal. Bahkan dia menganggap Sini Chen ini adalah orang yang bodoh. Sini Chen pun akhirnya sadar bahwa kode rahasia yang dia ucapkan tadi adalah salah. Ia tidak menduga ternyata pikirannya itu benar-benar sudah tua. Pada akhirnya, Sini Chen pun berhasil mengingat kode rahasia yang sebenarnya. Seketika, pelayan itu pun menanyakan tujuan mereka kemari.
Yang mana tentu saja si Nichen ingin menjual sesuatu kepada mereka. Melihat hal itu membuat pelayan ini senang dan segera membawa mereka masuk. Tapi pada saat juga ada seorang pria yang mengenali Miao Han. Pria ini bernama Zhuang Muyun. Dia yang tahu keluarga Lin begitu miskin sangat terkejut karena mereka berani datang ke Pavilion Zhenbao. Ia menduga mereka pasti ingin membeli sesuatu. Tapi setelah dia pikir-pikir lagi, Zhuang Muyun pun yakin ekonomi keluarga Lin sedang menipis. Jadi mereka itu pasti ingin menjual sesuatu. Miao Han sangat kesal, namun dia tidak ingin menanggapi perkataannya. Karena dibiarkan, jadi Zhuang Muyun semakin berani kepadanya. Ia pun mengajak Miao Han untuk kembali ke keluarga Zhuang bersamanya, atau lebih tepatnya menjadi selir keempatnya. Jika Miao Han mau menerimanya, maka dia berjanji akan memperlakukannya dengan sangat baik. Melihat dia semakin menjadi-jadi, membuat si Nichen kesal. Ia pun meminta untuk tidak mengabaikan dirinya, karena bagaimanapun Denny sudah berdiri sejak tadi. Karena kesal disentuh, jadi tanpa pikir panjang, Zhuang Muyun pun segera melancarkan serangan. Tapi pada akhirnya malah dia yang dipukuli. Dalam perkelahian mereka, si Nichen sama sekali tidak kesulitan untuk mengatasi bocah ini. Bahkan dia itu membuat Zhuang Muyun dipermalukan tepat di hadapan Miao Han. Ia pun menjadi sangat kesal, apalagi dia tahu bahwa si Nichen hanyalah budak dari keluarga Lin. Jadi seharusnya dia itu tidak boleh ikut campur dalam masalahnya. Si Nichen tidak peduli dan menganggapnya sebagai anjing gila. Tidak ingin berurusan dengannya lagi, si Nichen pun segera mengajak Miao Han untuk menyelesaikan urusan mereka. Melihat kedekatan mereka semakin membuat Zhuang Muyun marah. Beberapa saat kemudian, si Nichen sudah menyerahkan obat cairnya kepada pelayan pavilion. Melihat obat itu malah membuat Zhuang Muyun tertawa. Karena dia tidak habis pikir ternyata keluarga Lin tidak hanya miskin, namun juga gila. Karena bagaimanapun mereka itu malah membawa sebotol air bersih ke Pavilion Zhenbao. Miao Han berusaha untuk melawan, tapi segera dihentikan oleh si Nichen. Karena jika terus meladeninya hanya akan menguras energi mereka saja. Pelayan ini sangat terkejut karena bagaimana bisa obat itu dibuat oleh bocah sepertinya. Dia yang telah lama bekerja di pavilion ini sudah melihat begitu banyak obat cair. Namun tidak ada satupun yang sehebat ini. Jadi dia yakin hanya alkemis sejati saja yang mampu memurnikan obat cair sampai setingkat ini. Jika keluarga Lin benar-benar memperkerjakan alkemis sejati, maka dia bisa percaya bahwa obat itu memang dibuat oleh mereka. Zhuang Muyun mentertawakan semua ini karena dia yakin mereka itu akan berakhir pada hari ini juga. Si Nichen memintanya untuk diam karena dia sudah bosan mendengar bacotannya. Pelayan ini masih kesal karena mereka sangat berani mempermalukan pavilionnya. Jika mereka terus membuat masalah di tempat ini, maka dirinya akan mengusir mereka. Dia pun sangat kecewa kepada Xiao Xian karena tidak memiliki penglihatan yang bagus. Karena bagaimanapun dia itu malah mengizinkan orang-orang ini untuk masuk ke dalam tempatnya. Nichen menanyakan apakah mereka mau menerima obatnya atau tidak. Pria botak ini sangat percaya diri dengan kemampuannya. Jadi tentu dia itu tidak ingin mendengarkan perkataan dari seorang bocah. Nah pada saat juga Liu Hu yang adalah pengurus dari Pavilion Zhenbao muncul. Karena dia itu terus mendengar kebisingan dari mereka. Dia yang keluar segera memeriksa obat cair yang dibawa oleh si Nichen. Pada saat juga ia pun sangat terkejut karena bagaimana bisa obat cair itu menjadi seperti ini. 我在珍宝楼啊，是穷疯了吗？那再敢废话一句，还想在我珍宝楼里逞凶？除了真正的炼丹师，这点眼光都没有吗？什么阿茂？何事喧哗？怎会如此？ Zhuang Muyun sangat senang karena dia menduga pasti obat itu adalah obat sampah yang dibawa oleh keluarga Lin. Mendengar semua itu membuat pelayan toko kesal dan meminta para penjaga untuk membawa mereka pergi. Tapi Liu Hu segera menghentikan hal itu. Karena bagaimanapun mereka telah kedatangan pelanggan terhormat yang mau menjual cairan pemulih esensi kelas 6 kepada mereka. Sontak saja hal itu membuat mereka ini terkejut. Xiao Xian tidak menduga ternyata obat yang mereka bawa berada di kelas 6. Tidak hanya mereka, namun Miao Han juga sama terkejutnya. Apalagi mereka semua tahu betul bahwa di kota Yushi tidak ada satupun master alkemis yang mampu memurnikan obat cair ke kelas 6. Liu sedikit marah karena Zhuang Muyun berani meremehkan penglihatannya.
Sini Chen memuji penglihatan dari tetua Li. Jadi, ia pun meminta untuk segera mengembalikan obat cair ini kepadanya. Karena dia sudah tidak ingin menjualnya lagi. Tentu mendengar hal itu membuat beliau ini terkejut. Ia berharap agar Sini Chen tidak bercanda kepadanya. Apalagi dia tahu bahwa tujuan mereka kemari adalah ingin menjual obat itu kepada mereka. Sini Chen membenarkan hal ini. Tapi kedatangan mereka kemari sudah ditolak. Jadi, dia sudah tidak ada niatan untuk menjualnya kepada Papiliun Zhenbao. Pelayan toko dan Juan Muyon memintanya untuk tidak bersikap seperti itu. Apalagi jika hanya memiliki satu botol obat tingkat 6, seharusnya dia tidak bisa sesombong ini di Papiliun Zhenbao. Juan Muyon menyarankan agar menampar wajah Sini Chen agar dia itu bisa menyadari posisinya. Li Hu segera memberikan tamparan manjanya kepada Juan Muyon. Karena sejak tadi dia itu terus saja ngebacot. Hal itu membuat semua orang sangat terkejut. 药也还我，这药不卖，不要说笑。本来是要卖的，不要得寸进尺。玉溪城内根本就没人能练出这。李老，我看就Li Hu meminta agar Sini Chen mau menjual obat ini kepada mereka. Apalagi mulai sekarang tidak ada lagi yang bisa menghentikan transaksi mereka. Bahkan Li Hu meminta untuk menentukan harga sendiri supaya Papiliun Zhenbao bisa secepat mungkin membeli obat cair ini. Sini Chen memuji kebaikan dari tetua Li, jadi dia itu akan bertransaksi dengannya. Xiao Xian tidak menduga ternyata dia membawa pelanggan yang sangat bagus. Beberapa saat kemudian, Sini Chen pun keluar dengan membawa begitu banyak koin. Miao Han tidak menduga obat ampas yang mereka buat tadi ternyata dapat dijual sampai 300 koin perak. Ia pun merasa rugi karena telah membuang begitu banyak obat ampas. Sini Chen memberitahu bahwa obat ampas yang dibuat oleh Miao Han memang tidak berharga. Jadi tidak bisa disandingkan dengan obat cair miliknya. Ia pun meminta agar Miao Han bisa menyimpan uang ini dengan baik. Tentu Miao Han sangat senang. Ia pun mengajak Sini Chen untuk terus menjual semua obat cair mereka ke Papiliun Zhenbao. Karena dengan begitu mereka akan memiliki begitu banyak uang. Tidak itu saja, kini keluarga Lin tidak akan perlu meninggalkan kota Yuxi demi mencari nafkah. Namun Sini Chen memberitahu bahwa mulai sekarang bukan mereka yang akan menjualnya, melainkan orang-orang itulah yang akan datang untuk membeli obat mereka. Di sini dia berjanji tidak akan membuat keluarga Lin meninggalkan kota Yuxi. Karena jika hal itu terjadi, maka mereka akan dihabisi oleh para perampok. Kini Sini Chen hanya perlu menunggu saja apakah keluarga John Huang bisa menahan kesabaran mereka atau tidak. Di sisi lain, Cai Xin Huan yang adalah kepala pengawas Papiliun Zhenbao segera memeriksa obat cair yang baru saja tetua Li beli. Li Hu agak kesal karena obat kelas 6 itu baru saja dirinya beli. Namun malah dinikmati oleh Xin Huan. Wajar bagi dia bisa menikmati ini karena jika dibandingkan dengan cairan pemulih esensi kelas 6 biasa, mereka setidaknya membutuhkan sesendok cangkir teh untuk bisa merasakan efeknya. Sedangkan obat yang baru saja mereka beli langsung berefek hanya 20 hirupan saja. Jadi sudah bisa dipastikan betapa berharganya obat ini. Ia pun menanyakan apakah Xiao Xian mengetahui identitas dari pemuda tadi, yang mana ia mendengar bahwa mereka itu berasal dari keluarga Lin. Tanpa banyak bicara, mereka pun bergegas pergi. Yang ternyata mereka ini datang ke tempat kediaman keluarga Lin. Lin Aotian selaku kepala keluarga Lin membenarkan bahwa botol kecil itu berasal dari keluarganya. Tapi tidak ada satupun di dalam keluarganya yang bisa memurnikan cairan pemulih esensi kelas 6. Jadi ia pun mengira kedua pengurus Papiliun itu telah datang di tempat yang salah. Tapi pada saat juga Sini Chen dan Miao Han pun datang. Melihat mereka membuat Li Hu senang. Sini Chen memuji keputusan cepat yang mereka ambil. Xin Horan yang adalah ayahnya meminta Sini Chen agar berbicara dengan sopan. Namun setelah melihat Li Hu bersalaman dengan anaknya malah membuat dia terkejut. Tidak hanya dia saja, tapi Lin Aotian juga sama terkejutnya. Karena bagaimana bisa pengurus Papiliun Zhenbao memanggil Sini Chen sebagai saudara. Ia pun menanyakan kepada Miao Han bahwa tujuan kedua pengurus ini adalah ingin mencari tahu tentang asal-usul dari cairan pemulih esensi. Ia pun penasaran sebenarnya apa yang telah terjadi. Miao Han memberitahu ayahnya bahwa obat cair ini dibuat langsung oleh Sini Chen. Dan dia jugalah yang menjual obat ini ke Papiliun Zhenbao. Kedua pengurus ini pun tentu sangat terkejut. Sebaliknya, Xin Horan ini malah tidak percaya anaknya itu memiliki kemampuan seperti itu. Ia pun berharap agar mereka berdua tidak berbohong lagi. Miao Han bersumpah bahwa obat cair ini benar-benar dibuat oleh Sini Chen. Cai Xin Huan tertawa mendengar semua itu. Karena jika Sini Chen yang membuat obat itu, maka dia merupakan master alkemis.
Di sini, Shin Chen hanya bisa tersenyum saja. Wajar bagi Xin Huan tidak percaya karena bagaimanapun Shin Chen masih sangat muda. Jadi tidak mungkin bagi dia memurnikan cairan pemulih esensi kelas 6. Ia pun berharap agar dia bisa ditunjukkan bagaimana cara dia memurnikan pil itu supaya mereka bisa mempelajarinya juga. Shin Chen merasa ini sedikit sulit. Karena jika mereka ingin mempelajari hal itu, maka mereka harus menuruti peraturannya. Yang mana harus ada sesuatu yang mereka tukarkan kepadanya. 小兄弟，我们有老楼的管事和一陈称老楼的大师问活跃页的来。小兄弟，我们有小姐，我家是的，我发誓。你的意思，老夫实在不相信，法不可轻传。倘露一手，让老夫也兄弟视为。Shin Chen menerima hal itu, tapi mereka harus mengikuti peraturannya. Jadi, jika mereka memang ingin mempelajari bagaimana obat itu dibuat, maka harus ada sesuatu yang juga mereka tukarkan kepada dirinya. Tetua Li paham, namun dia itu ingin berbisnis cairan pemulih esensi dengan keluarga Lin. Jadi karena itulah mereka harus melihat langsung cara keluarga Lin dalam menyempurnakan sebuah pil. Alasan mereka sama sekali tidak disukai oleh Shin Chen. Ia pun meminta agar kedua tetua ini pergi meninggalkan keluarga Lin. Sontak saja hal itu membuat ayahnya kesal. Perkataannya ini ditertawakan oleh Tetua Li Hu. Jika memang benar Shin Chen adalah orang yang telah menyempurnakan pil cairan esensi jiwa, maka Papillon Jianbao bersedia menaikkan harga sebesar 10%. Shin Chen tidak tertarik dan meminta untuk menaikkan tawaran mereka ke angka 20%. Jika mereka menolak, maka dirinya tidak akan bekerjasama dengan mereka. Setelah berpikir, Tetua Li Hu setuju dengan permintaannya. Dan pada saat itu juga, kita pun dibawa ke tempat di mana Shin Chen akan melakukan pembakaran pil. Mereka semua sangat terkejut dengan cara dia dalam membuat sebuah obat. Wajar mereka terkejut karena dia itu tidak melakukan timbangan. Andai saja ada sedikit perbedaan dari takaran obat, maka hal itu tentu akan menyebabkan sebuah kegagalan. Tetua Liu pun menganggap tindakan yang dilakukan oleh Shin Chen adalah tindakan yang cukup bodoh. Pada awalnya, Xin Huan juga berpikiran hal yang sama. Tapi entah mengapa Shin Chen sama sekali tidak panik dan seakan-akan itu adalah hal yang sangat normal. Ia pun meminta Tetua Li untuk melihat hal ini dulu baru mereka bisa menilainya. Di saat Shin Chen memulai proses pembuatan pilnya, Cai Xinghuan segera memberikannya pujian. Karena dia menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengatalisis efek obat. Dan seharusnya hal itu hanya dilakukan oleh orang-orang berbakat. Li Hu sadar betul bahwa kekuatan mental yang dikeluarkan oleh Shin Chen seakan-akan membentuk sebuah benang panjang. Tidak itu saja, cara dia dalam menggunakan kekuatan mentalnya sangatlah teliti. 便会导致炸炉是用精神力催化药效。发现了没？他的精神力分析一致，确实如此。 Di saat Shin Chen baru melakukan pengekstrakan bahan obat, pada saat juga aroma harum mulai tercium. Tentu saja hal itu semakin membuat semua orang terpukau dengan kemampuannya. Bahkan Tetua Li Hu tidak segan-segan memuji bakat Shin Chen dalam melakukan pemurnian obat. Jika saja mereka tidak melihat hal ini secara langsung, maka mungkin saja mereka tidak akan percaya bahwa bocah yang masih muda itulah yang memurnikan cairan pemulih esensi kelas 6. Di tengah proses ini, Shin Chen malah terbangun di tempat di mana mutiara roh langit dan bumi berada. Tentu dia sangat terkejut dan berusaha untuk menyentuhnya. Tapi pada saat juga tungkunya mengalami pengembunan. Liu sangat panik karena pengembunannya hanya sebentar saja. Ia pun meminta untuk segera menambahkan kayu bakar agar pemurnian ini tidak gagal. Mendengar keributan malah membangunkan Shin Chen. Tetua Li Hu kembali terkejut karena dia itu malah terganggu di saat menyempurnakan pil. Tapi tanpa diduga, Shin Chen sudah menyelesaikan pemurniannya. Hal itu pun kembali membuat semua orang terkejut. Sayang sekali di dalam pemurnian pil ini telah menguras begitu banyak kekuatan Shin Chen. Wajar dia bisa mengalami hal itu karena bagaimanapun kekuatan mentalnya masih jauh dari kata cukup. 灵钟，这么一小会儿，快将之时，你怎么能分析？ Li Hu masih tidak percaya bagaimana cara Shin Chen menyempurnakan obat kurang dari 100 napas. Bahkan kualitas obat cair yang dia buat itu sangatlah tinggi. Dengan waktu yang sama, mungkin Cai Xinghuan tidak akan mungkin bisa membuat obat cair yang seperti ini. Li Hu segera memanggil Shin Chen sebagai tuan muda.
Dia bersedia mengeluarkan begitu banyak uang supaya Shin Chen bisa masuk ke dalam Papillon Jianbao sebagai master alkemis mereka. Meskipun tawaran itu cukup menjanjikan, tapi Shin Chen tidak begitu tertarik. Apalagi gurunya selalu mengira dia malas berkultivasi. Jadi, ia pun memintanya untuk segera menjadi alkemis. Jika dia menerima tawaran dari mereka, maka gurunya itu tidak akan mungkin mau mengajari dirinya lagi. Tetua Li Hu menjadi sangat yakin pasti gurunya itu adalah orang yang sangat hebat. Meskipun dia masih belum tahu identitasnya, namun Li Hu tidak ingin bermusuhan dengan gurunya itu. Jadi, ia pun memberitahu bahwa saat ini Papillonnya sedang mempersiapkan sebuah pelelangan. Jadi, mereka itu telah membeli beberapa obat mujarab untuk meningkatkan kekuatan mental. Shin Chen tertarik, tapi dia ingin menanyakan obat apa saja yang akan mereka lelang. Yang mana itu adalah bunga pemulih jiwa, rotan ulat api, dan juga beberapa bunga menterega. Mendengar itu membuat Shin Chen tertarik. Karena jika memulihkan pil untuk meningkatkan kekuatan mentalnya, dia itu memang membutuhkan bahan-bahan itu. Namun sayang sekali harga dari obat mujarab itu tidaklah murah. Bahkan rotan ulat api saja bernilai ribuan koin. Shin Chen paham dan berhubung mereka telah datang kemari, jadi dia itu tidak akan memberikan mereka pulang dengan tangan kosong. Shin Chen segera memberikan resep cairan pemulih esensi yang telah dia tingkatkan. Dan hal ini akan sebanding dengan obat mujarab. Setelah menerima itu, mereka pun segera pergi dari kediaman keluarga Lin. Miao Han sangat terpukau dengan kemampuan Shin Chen. Ia juga penasaran kapan dia itu memiliki seorang guru. Tapi di sini Shin Chen sadar bahwa tubuhnya tidak baik-baik saja. Bahkan mukanya itu terlihat sangat pucat. Dan benar saja, ia pun segera pingsan akibat terlalu banyak menggunakan kekuatan mental. Di luar kediaman keluarga Lin, terlihat ada seseorang yang datang berkunjung. Yang mana dia mengatakan bahwa orang yang dicarinya itu tidak akan bisa bersembunyi selamanya. Saat juga kita lalu dibawa ke masa lalu, yang mana ini merupakan penyerangan para perampok terhadap keluarga Lin. Banyak orang yang mati dalam tragedi ini. Bahkan kini hanya misalkan Miao Han dan Shin Chen saja. Mereka berusaha keras melarikan diri dari kejaran para perampok. Tapi sayang sekali di depan mereka ada sungai. Sebagai kakak yang baik, Miao Han pun mengorbankan dirinya, sedangkan Shin Chen larut terbawa arus sungai. Alhasil, ia pun harus melihat Miao Han tewas. Shin Chen pun terbangun dan dia itu tidak tega melihat wajah dari ayahnya. Yang mana di saat keluarga Lin mengalami bencana, ayahnya itu juga ikut tewas. Shin Chen pun berjanji bahwa dirinya tidak akan membiarkan hal itu terulang kembali. Pada saat juga mereka pun mendengar seseorang berbicara. Pria ini bernama Li Xinjun dan merupakan keponakan dari Lin Aotian. Ia memberitahu betapa sulitnya dia mencari keberadaan dari pamannya. Lin Aotian merasa mereka itu telah salah orang. Tapi Li Xinjun tahu dia sedang berbohong. Jadi ia pun memberitahu bahwa penyakit Tuan Besar telah kembali kambuh. Jadi apakah pamannya itu tidak ingin kembali ke tempat keluarga besar? Mendengar perkataannya, sontak saja membuat Lin Aotian terkejut. Karena dia tidak tahu Tuan Besar akan mengalami sakit. Sekarang ini kondisi Tuan Besar mereka sedang berada di ambang batas. Jadi berharap agar pamannya itu bisa kembali ke kota Suanyun. Lin Xinjun akan menunggu keputusannya dalam 2 hari. Terlihat bahwa Lin Xinjun ini memiliki sikap yang sangat angkuh. Setelah orang-orang itu pergi, Miao Han menanyakan kepada ayahnya sebenarnya apa yang telah terjadi. Apalagi orang barusan telah memanggilnya sebagai paman kedua. Lin Aotian sebenarnya tidak ingin mengatakan hal itu. Tapi Miao Han ingin mendengar semua jawabannya. Apalagi saat ini Shin Chen sudah bertambah kuat. Jadi mungkin saja mereka bisa memberikan bantuan kepadanya. Pada akhirnya, Lin Aotian pun memberitahu bahwa ayah dari pemuda barusan merupakan saudara kandungnya bernama Lin Aoxing. Sejak kecil, kakaknya itu sangatlah berbakat dan jauh berbeda dari dirinya. Tapi meskipun begitu, tidak ada rasa iri dari dirinya. Justru dia itu sangat percaya kepada kakaknya. Namun sayang sekali kepercayaan itu malah dikhianati. Bahkan dia itu sudah dijebak olehnya. Pada saat itu, dirinya dituduh melakukan penipuan di kompetisi. Akibat hal itu, Tuan Besar sekaligus ayah mereka sangat marah kepadanya. Apalagi Denny tidaklah berbakat dan juga sangat berani curang dalam kompetisi keluarga. Akibat tindakan itu telah melukai begitu banyak saudara mereka. Lin Aotian menjelaskan bahwa dirinya sama sekali tidak curang. Namun ayahnya itu tidaklah percaya. Bahkan dia itu sudah tidak dianggap sebagai anaknya lagi.
Lin Otian tahu betul bahwa demi posisi keluarga Lin, saudaranya itu sangat tega menjebak dirinya. Sebenarnya dia ini sama sekali tidak peduli dengan posisi itu. Apalagi dirinya tidak ingin menimbulkan permasalahan di keluarga Lin. Jadi untuk menghindari itu semua, dia rela menyembunyikan asal-usul keluarganya selama ini. Tapi saat ini ayahnya sedang sakit, maka dia itu harus kembali ke kota. Namun Shin Chen memintanya untuk tetap tenang. Karena selama ini Lin Otian sudah menyembunyikan identitasnya, tapi tetap saja ketahuan oleh kakaknya itu. Jadi ia pun mulai berpikir bahwa pasti Lin Naoxing memiliki niatan lain kepada Lin Otian. Shin Chen menyarankan untuk tidak pergi karena mereka harus merencanakan hal ini dengan sangat baik. Ia pun berencana untuk pergi ke Papi Lin Jianbao untuk membuat rencana. 这事儿你就别过问了，是我的义兄林傲清。你这大饼上作弊，终从今日起，于此，也不愿林家也很信任他。现在老爷子病危了，只怕你大哥先去一趟珍宝楼，再做打算。 Di sini, Shin Chen selalu berpikir bahwa tragedi penyerangan di masa lalu ada ulah dari keluarga Zhuang. Tapi setelah dia pikir-pikir lagi, tidak mungkin penyerangan besar-besaran itu dilakukan oleh keluarga Zhuang. Apalagi saat ini, kekuatan mereka tidak begitu besar jika dibandingkan dengan keluarga Lin yang merupakan salah satu dari 3 keluarga besar di kota Xuanyun. Ia pun mulai yakin bahwa dalang dari penyerangan di masa lalu adalah keluarga Lin. Tentu saja hal itu semakin membuatnya kesal. Karena pada akhirnya, keluarga Lin mulai menunjukkan jati diri mereka yang sebenarnya. Shino berpindah kepada Lin Xinjun, yang mana dia itu kecewa kepada kakeknya. Apalagi selama puluhan tahun, ayahnya itu sudah bekerja keras demi keluarga Lin. Namun kakeknya itu malah tidak mempedulikan hal ini. Bahkan dia itu menolak untuk menyerahkan posisi kepala keluarga kepada ayahnya. Saat ini Tuan Besar sedang koma, tapi para tetua selalu membicarakan tentang pamannya yang sudah dibuang. Dia yang kesal akan memenuhi permintaan dari para tetua. Jadi ia pun akan selalu mengawasi pergerakan dari Lin Otian. Kembali kepada Shin Chen, yang di sini Li Hu sangat penasaran mengapa dia tiba-tiba datang ke Papi Lin Jianbao. Shin Chen menanyakan apakah keluarga Li di kota Xuanyu tertarik untuk memperluas pengaruh mereka. Seperti yang diketahui oleh banyak orang, alasan bisnis Papi Lin Jianbao di kota Yuxi bisa berkembang sepesat ini karena ternyata di belakang mereka ada keluarga Li yang selalu memberikan bantuan. Mendengar itu semakin membuat Li Hu tertarik dengan inti pembicaraan mereka. Shin Chen sadar betul bahwa alasan tetua Li bisa menjabat menjadi pengurus pasti dia itu adalah sosok penting dalam keluarga Li. Ia pun menanyakan apakah dia pernah mendengar tentang keributan yang terjadi di keluarga Lin di kota Xuanyun. Sepertinya Li Hu mulai paham alur dari pembicaraan mereka. Namun ia ingat betul bahwa keluarga Lin, Yi, dan Li merupakan 3 keluarga besar di kota Xuanyu. Dan selama ini mereka tidak pernah berselisih. Jadi masalah apapun yang terjadi di keluarga Li tidak akan pernah ikut campur. Di sini Shin Chen memberitahu bahwa dirinya masih memiliki 2 resep pil yang diberikan oleh gurunya. Kualitas dari kedua pil ini tentu tidak kalah dengan cairan pemulih esensi. Andai saja keluarga Li memiliki hal ini, maka dia bisa menjamin kekuasaan mereka di kota Xuanyu akan melebar. Ia menanyakan pendapat Li Hu tentang tawarannya. Yang mana itu hanya meminta keluarga Li untuk melindungi keluarga Lin Otian. Tentu saja hal itu tidak akan merusak hubungan ketiga keluarga besar. Li Hu ingat betul betapa hebatnya Shin Chen dan juga gurunya. Namun ia masih kebingungan bagaimana cara dia untuk membuat keluarga Li percaya dengan perkataannya. Shin Chen meminta membawa cairan pemulih esensi itu kepada keluarga Li. Karena dia yakin alkemis keluarga Li pasti dapat mengetahui betapa berharganya obat itu. Li Hu paham dan dia akan membawa hal itu. Di sini Shin Chen meminta untuk meminjamkan 2 master keluarga Lin karena ada sesuatu yang harus dia selesaikan. 家之事，李家不必知。想来在宗族里，如果李家有了如此丹方，李管事以为如何？这也没有打破3大家族表道上颇有造诣。原业带回李家，李家还有一事，我不是。 Dato' Li Hu sepakat dan kita pun dibawa kepada Lin Xinjun. Dia yang sudah menunggu selama 2 hari tentu sangat kesal karena pamannya itu belum kunjung pergi. Ia juga penasaran di mana 2 penjaga yang dirinya utus. Pada saat juga mereka pun datang dengan kondisi babak belur. Hal itu bisa terjadi akibat Shin Chen yang membawa 2 orang master. Ia yakin Li Xinjun pasti sudah sejak tadi menunggu kabar 2 penjaganya. Melihat hal itu membuat dia sangat terkejut karena dia tahu Shin Chen adalah orang yang berada di dalam keluarga Lin Otian. Ia tidak menduga dirinya akan sangat berani datang menghampiri dirinya. Bahkan dia itu juga menghabisi penjaga keluarganya.
Sini Chen sama sekali tidak takut, apalagi tindakan yang dilakukan oleh ayahnya kepada Lin Outian sungguh tidak tahu malu. Bahkan tidak berhenti begitu saja, kini Lin Xinjun bahkan berencana untuk menghabisi semua keluarga Lin Outian. Lin Xinjun tidak menduga rencananya akan diketahui. Ia pun menanyakan apa yang diinginkan olehnya. Sini Chen akan membiarkannya kembali supaya dia itu bisa memberitahu Lin Aoqing untuk menemui dirinya. Pada saat juga pertarungan pun terjadi di antara para penjaga. Berkat kedua master dari keluarga Lin, mereka pun dengan mudah mengatasi semua penjaga itu. Bahkan master yang dimiliki oleh Lin Xinjin sama sekali tidak berkutik di hadapan mereka. 报好消息吗？我听一江，你好大的胆子！你们埋伏在此，你要做什么？ Melihat semua itu tentu saja membuat dia sangat ketakutan. Ia pun memohon supaya Sini Chen tidak menghabisi dirinya. Sayang sekali kita tidak tahu apa yang telah terjadi kepada Lin Xinjin. Karena pada saat itu juga Xin pun berpindah. Yang mana ini merupakan perjalanan yang dilakukan oleh keluarga Lin Outian ke kota Xuanyun. Di perjalanan itu kita diberitahu bahwa keluarga Li sudah menyetujui kerjasama yang diusulkan oleh Sini Chen. Dan dalam beberapa hari ke depan seseorang akan menjemput keluarganya untuk membantu mereka pindah ke kota Xuanyun. Sini Chen tidak menduga Li Yunba yang adalah adik kedua dari kepala keluarga Lila yang akan menjadi penjaga mereka. Wajar bagi dia sangat senang karena di masa depan nanti dia itu akan menjadi seorang saint martial. Bahkan satu pal tiraninya jauh lebih berat dari ribuan palu. Sini Chen yang mengingat beberapa latihan seni bela diri mulai berencana untuk menjalin pertemanan dengan Li Yunba. Namun di sini Yunba sedikit kesal karena bocah itu terus saja menatap dirinya. Sini Chen memberikan sesuatu kepadanya, tapi Yunba tidak tahu apakah ini. Ia pun memberitahu bahwa itu merupakan satu latihan seni bela diri yang bisa dirinya pelajari. Hal itu ia berikan sebagai balasan karena telah mau mengantar keluarga Lin Outian ke tempat keluarga Li. Melihat wajah masamnya, Sini Chen meminta dia untuk melihatnya dulu. Karena dia yakin pasti Yunba akan sangat menyukai hal ini. Pada awalnya Yunba itu tidak tertarik dengan hal itu. Hingga di saat ia membacanya, seketika saja ia pun mulai mempraktikkan teknik ini. Dia menjadi sangat senang karena latihan bela diri yang Sini Chen berikan sangat bagus dan cukup ganas. 你护送我们去林府，你先看看，只怕你看不稀罕。呀，快够霸气，也喜欢。 Tidak begitu lama, mereka pun akhirnya sampai di kediaman keluarga Li. Di sini, Yunba menanyakan apakah Sini Chen masih memiliki latihan tingkat akhir atau tidak. Sini Chen menyarankan dia untuk tidak terlalu tamak, karena seharusnya dia itu lebih dulu memahami sepenuhnya latihan tadi. Yunba paham dan akan mendengarkan perkataannya itu. Karena dia sudah sangat menyukai Sini Chen, maka ia berjanji selama dia berada di kota Xuanyun, dirinya ini akan melindunginya. Beberapa saat kemudian, Lin Yunfei yang adalah kepala keluarga Li tiba untuk menyambutnya. Dia yakin pasti Sini Chen sudah menunggu terlalu lama. Sini Chen memintanya untuk tidak bersikap seperti ini. Apalagi dia hanyalah tamu mereka. Berhubung keluarga Lin Outian telah melewati perjalanan yang jauh, jadi dia mengajak Sini Chen untuk berbicara di dalam kediamannya. Sini Chen paham dan ia meminta ayahnya dan Paman Lin untuk beristirahat lebih dulu. Dan nantinya ia akan menemui mereka. Di dalam kediaman itu, tanpa berlama-lama, Sini Chen segera memberikan resep pil yang sudah dirinya janjikan. Yang mana itu adalah pil pemulih esensi dan pil energi darah. Ran Nurui yang merupakan kepala akademis keluarga Li sangat terkesan dengan resep pil ini. Ia merasa hal itu pasti adalah resep berharga yang diberikan oleh master besar. Dia pun mencoba menanyakan siapa sebenarnya nama dari guru Sini Chen. Sayangnya Sini Chen tidak bisa memberitahukan hal itu kepada mereka. Karena gurunya sering bepergian, jadi dia tidak diizinkan untuk memberitahukan namanya. Tidak ingin membuat Sini Chen tidak nyaman, jadi mereka tidak akan membicarakan hal itu lagi. Berhubung keluarga Li sudah menerima dua resep ini, maka Yunfei menjamin kerjasama mereka akan berjalan dengan sangat lancar. Di sini, Ran Rui masih tidak percaya bahwa Sini Chen lah yang telah memulihkan obat cair kelas 6. Ia pun mencoba untuk menanyakan hal itu lagi. Tidak ingin terlalu banyak bicara, jadi Sini Chen pun memperlihatkan bagaimana cara dia melakukan pembakaran. Melihat semua itu seketika saja membuat mereka terkejut. Sini Chen yakin dengan cara seperti ini pasti mereka akan percaya bahwa dialah yang telah memulihkan obat cair kelas 6. Ran Rui tidak habis pikir bagaimana pemuda itu melakukan hal ini.
Ia pun segera memanggilnya sebagai seorang master. Pada saat juga putri dari Yunfei pun tiba. Berhubung Yan telah datang kemari, jadi dia pun akan memperkenalkan Sini Chen kepadanya dan mulai sekarang dia itu akan tinggal di tempat mereka. Ia pun meminta anaknya itu untuk membawa Sini Chen berkeliling. Mendengar ayahnya memanggilnya sebagai master membuat dia tidak percaya. Karena bagaimana bisa bocah seumurannya itu bisa dipanggil sebagai master. Seketika saja ayahnya meminta dia untuk tidak berbicara seperti itu. Namun Yan masih kesal karena ditegur oleh ayahnya. Di sini Sini Chen pun memperkenalkan dirinya dan berusaha untuk berteman. Tapi bisa terlihat bahwa Yan ini tidak begitu menyukai Sini Chen sejak pandangan pertama. Namun karena ayahnya meminta dia untuk melakukan hal itu, jadi dirinya akan mengajak Sini Chen untuk mengelilingi kediaman keluarga Li.燕儿小姐， 看在我爹的面子上， Beberapa saat kemudian, mereka pun sampai di gedung pemunihan pil di keluarga Li. Dia yakin Sini Chen tidak pernah melihat gedung obat sebesar ini. Sejak pandangan pertama, Sini Chen sudah menyukai tempat itu. Yan masih penasaran apakah Sini Chen benar-benar master alkemis yang dibicarakan oleh ayahnya. Sini Chen memberitahu bahwa dia itu sama sekali belum mendapatkan mutiara ilahinya. Jadi dia ini belum pantas untuk dipanggil sebagai master. Sedangkan alasan kepala keluarga Li memanggilnya sebagai master hanya untuk pujian saja. Yan sudah menyadari hal itu sejak awal. Apalagi penampilannya benar-benar tidak pantas dipanggil sebagai master. Pada saat juga seorang pria pun muncul untuk menemui Yan. Para murid di sini memanggil pria itu sebagai kakak Xiao. Melihat kedatangannya membuat mereka semua senang. Karena ternyata kakak Xiao ini sudah menjadi alkemis sejak muda. Bahkan dia termasuk salah satu jenius terbaik di kota Xuanyun. Xiao penasaran sebenarnya siapa pria di hadapannya itu. Yan memberitahu bahwa pria ini adalah master alkemis yang telah diundang oleh ayahnya. Alasan dia memperkenalkannya seperti itu adalah karena ingin mempermalukan Sini Chen. Mendengar hal itu membuat Xiao tidak percaya. Ia pun berencana untuk mempermalukannya di hadapan semua orang. Xiao pun berpura-pura bahwa dia itu sangat terkesan dengan kedatangannya. Apalagi Sini Chen diundang langsung oleh kepala keluarga Li. Berhubung dia itu memiliki beberapa pengalaman mengenai pemunihan pil, jadi dia ini ingin belajar dari Sini Chen. Tapi Sini Chen menolak hal itu karena dia menganggap Xiao sama sekali tidak memiliki kualifikasi apapun. Ketegangan pun sempat terjadi di antara mereka. Apalagi Xiao juga merasa keberatan karena dianggap seperti itu. Karena jika dirinya tidak layak, lantas bagaimana bisa dirinya dinobatkan sebagai seorang alkemis pada usia 18 tahun. Bahkan dirinya itu sudah memunikan pil selama setahun. Dia pun menanyakan apa saja yang telah Sini Chen lakukan selama ini. Mengetahui Sini Chen belum memunikan pil tentu membuat semua orang terkejut. Tapi dia memberitahu bahwa dirinya ini bisa membuat 2 tungku obat cair di kelas 6 dengan sangat mudah. Jadi karena kemampuannya itulah dia ini diundang oleh kepala keluarga Li. Para murid tentu saja tidak percaya dengan perkataan Sini Chen. Bahkan mereka menganggap semua itu hanyalah omong kosong belaka. Xiao memuji kehebatan Sini Chen dalam berbohong. Ia pun menjadi malu karena harus kalah dengan kata-kata manisnya. Tanpa banyak bicara, Sini Chen pun segera melakukan sesuatu kepada tungku obat di sana. Yan tentu tidak tahu apa yang dia lakukan. Sedangkan di dalam tungku itu terdapat cairan limbah, jadi harus segera mereka ganti. Sini Chen memintanya untuk tidak khawatir, karena dialah yang akan memisahkan limbah ini dari obat cair. 想象大师正式成为炼丹师，何成就啊！居然是家主请回来的大师，我还不能炼丹，如6品药液，真敢说啊！我看他大师不愧是大师啊，这空。燕儿小姐。 Xiao masih saja meremehkan kemampuan Sini Chen. Karena bagaimanapun, dia itu berencana untuk memunikan cairan limbah. Ia pun sedang menantikan kegagalan yang akan dibuat olehnya. Tapi di saat para murid melihat hal itu, membuat mereka semua terkejut. Karena bagaimana bisa di dalam tungku itu terdapat 3 warna yang berbeda. Seketika saja hal itu mengingatkan Yan kepada metode 2 aliran 3 titik yang dijelaskan oleh Master Anhui. Di sini, Sini Chen pun memindahkan semua cairan limbah itu. Hal ini kembali membuat para murid terkejut, karena kini cairan kotor tadi menjadi sangat bersih.
Bukan hanya bersih biasa, tapi cairan itu menjadi obat cair murni, yang bahkan tidak memiliki ampas sedikit pun. Setidaknya, cairan yang mereka lihat itu adalah obat cair kelas 5. Mendengar hal itu membuat Xiao sangat terkejut, karena bagaimana bisa cairan limbah tadi menjadi obat cair kelas 5. Xiao yang kesal sengaja mendorong Yan Er. Untung saja Xingni Chen segera menyelamatkannya. 难道是冉瑞大师说？ 好了， 至少是5品的药液。 验出5品药液。 Nah, sayang sekali kita tidak bisa melihat kelanjutannya, karena bagian hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan hadir pada minggu depan. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.